Selamat datang, Infonomi adalah ponsel Xiaomi Lights dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas, seperti ini, dan Anda akan melihat beberapa tombol pintasan. Sekarang di antara pilihan tersebut, Anda seharusnya menemukan mode hemat daya Anda sebagai... Di sini sebenarnya namanya adalah penghemat baterai, tapi fungsinya sama. Nah, itu satu hal, sebenarnya ada mode lain yang bisa kita tambahkan. Saya juga ingin menunjukkan, secara default Anda tidak akan melihat label pada tombol-tombol pintasan ini, namun Anda punya opsi untuk menambahkannya. Fitur itu akan saya tunjukkan sebentar lagi. Tapi bagaimanapun, jika Anda tidak melihat mode hemat daya, atau Anda juga ingin menambahkan yang akan saya tambahkan, yaitu mode ultra hemat daya. Anda bisa klik di bagian bawah pada edit, dan di sini ada tombol untuk menampilkan label-label ini. Di pusat kontrol yang biasa. Sekarang, dengan menggulir ke bawah, kita seharusnya, kita temukan ultra penghemat baterai. Saya akan mengklik tanda plus untuk menambahkannya, klik tanda centang, dan Anda dapat melihatnya sekarang sudah ditambahkan. Jadi mari kita mulai dengan mode hemat daya normal. Saya akan langsung mengkliknya saja. Ini memberikan pesan singkat di sini, memberitahu Anda bahwa fitur ini sekarang diaktifkan. Dan hanya itu saja informasi yang saya dapatkan saat ini. Kita juga bisa menahannya, dan ini akan membawa kita ke pengaturan yang memberikan beberapa informasi dan pilihan Anda. Jadi dalam hal pilihan kita memiliki hal-hal seperti jangan bangunkan layar untuk notifikasi, yang menurut saya tidak semuanya akan diaktifkan secara default. Jadi ini sudah diubah. Saya sebenarnya tidak ingat bagaimana pengaturan defaultnya, tetapi bagaimanapun juga, jika Anda mau, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya sesuai keinginan. Ini pada dasarnya berarti bahwa ketika mode penghemat baterai diaktifkan, dalam kasus ini layar tidak akan menyala saat Anda menerima notifikasi. Mode ini juga akan mematikan Always On Display dan akan mematikan mode penghemat daya saat Anda mulai mengisi daya perangkat hingga 50% atau lebih. Dan terakhir di sini untuk penghemat baterai normal, kita memiliki pengatur waktu jadwal untuk pada dasarnya beralih antar mode atau pada dasarnya menjadwalkan pengatur waktunya. Jadi Anda bisa mengaturnya agar mode penghemat daya akan mulai setiap hari. Misalnya saat Anda akan tidur jam 11 atau jam berapapun yang ingin Anda atur. Dan biasanya ini sebenarnya tidak terlalu mengubah banyak hal dalam hal fungsi perangkat Anda. Jadi ini bisa menjadi hal yang baik yang membantu perangkat Anda bertahan sedikit lebih lama. Sekarang yang akan dilakukan fitur ini pada dasarnya adalah memutuskan koneksi dari Wi-Fi dan data seluler saat Anda tidak menggunakan perangkat. Setidaknya itulah hal yang paling sering terjadi di sini. Sebenarnya ini tidak diberi label, jadi saya hanya berspekulasi. Jadi, bagaimanapun juga, itu salah satu hal yang biasanya terjadi, dan biasanya ada dua opsi yang digunakan untuk ini. Entah, perangkat akan terhubung kembali ke jaringan setiap beberapa saat untuk memeriksa apakah ada notifikasi yang terlewat. Atau perangkat tidak akan melakukan itu selama Anda tidak menggunakannya. Sekarang, jelas salah satu dari keduanya akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan notifikasi atau bagaimana aplikasi saya rasa, bahkan mencari notifikasi tersebut. Jadi jika Anda mengandalkan notifikasi yang dikirimkan tepat waktu saat dikirimkan kepada Anda, mungkin Anda ingin menonaktifkan fitur itu. Atau, mode ini secara umum, karena tidak ada opsi bagi Anda untuk menangguhkan jenis interaksi yang spesifik ini. Jadi, di bawah itu, kita juga punya Ultra Battery Saver dan Extreme Low Battery. Jadi kita punya mode hibernate ketika saya rasa Anda hanya punya sisa beberapa persen, Anda bisa mematikan saat mengisi daya untuk Ultra Battery Saver. Sekarang Ultra Battery Saver melakukan lebih banyak hal. Dan semua yang menurut saya terdaftar di sini. Sekarang Anda tidak punya opsi untuk mematikan fitur-fitur ini secara terpisah di Ultra Battery Saver. Anda hanya bisa menonaktifkan opsi agar fitur ini tidak aktif secara otomatis. Sekarang, Ultra Battery Saver mungkin bukan sesuatu yang akan Anda gunakan setiap hari setiap kali baterai Anda hampir habis. Seperti yang saya sebutkan, fitur ini memang mengubah cara perangkat Anda berfungsi atau apa yang bisa dilakukan perangkat Anda. Jadi, biasanya fitur ini digunakan dalam situasi di mana Anda baru memulai hari dan menyadari bahwa Anda lupa mengisi daya ponsel semalam. Dan ponsel Anda hanya tersisa sekitar 10%. Anda mengaktifkan mode ini dan pada dasarnya Anda bisa bertahan sepanjang hari.
sepanjang hari. Jadi bagaimanapun juga saya akan menunjukkan perbedaan baterainya sebentar lagi. Namun, kapanpun Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan salah satu mode ini, Anda cukup klik pada tombol pengalih seperti ini. Sekarang saya juga akan dengan cepat mendemonstrasikan seperti apa tampilannya. Jadi Anda bisa lihat, ini akan mulai memuat dan ini sedang memproses daftar membatasi konsumsi daya. Tunggu, biar saya baca isinya dulu. Jadi membatasi aktivitas konsumsi daya, membatasi aktivitas latar belakang, menurunkan kecerahan layar, dan beralih ke tema gelap. Jadi itulah semua hal yang dilakukan oleh mode ini. Dan Anda bisa lihat di sini, kita tidak memiliki wallpaper. Kecerahan layar diturunkan, tapi kita masih bisa meningkatkannya. Kita juga kekurangan banyak aplikasi di sini, karena mode ini memang memprioritaskan hal-hal tertentu. Daya tahan baterai yang bisa Anda lihat di sini, menurut saya hasilnya benar-benar sangat bagus. Ini memberikan kita hampir 100 jam daya tahan baterai. Itu benar-benar luar biasa. Bagaimanapun saya akan menutup ini dan saya akan menunjukkan satu hal terakhir, yaitu jika kita masuk ke pengaturan sebenarnya, lalu ke bagian baterai. Anda bisa klik di sini tepat di bagian yang bertuliskan seimbang. Dan di sini kita bisa melihat berbagai perkiraan waktu tersisa untuk masing-masing mode ini. Saya tidak akan membahas soal performa, karena itu hanya akan mengurangi daya tahan baterai dengan meningkatkan performa. Jadi mode seimbang memberi Anda sedikit lebih dari 30 jam daya tahan baterai yang sebenarnya sudah sangat bagus. Terutama karena sekarang perangkat ini hampir terisi penuh, saat ini baterainya 96%. Sekarang, mode penghemat baterai memberi kita 37 jam, jadi tambahan 7 jam daya tahan baterai yang sekali lagi sangat bagus. Hal ini saja biasanya sudah cukup untuk membuat Anda melewati hari. Nah, perlu diingat, ini berlaku saat baterai terisi penuh atau hampir penuh, 96% seperti yang saya sebutkan. Jelas, jika kita mengurangi ini setengahnya, misalnya sekitar 50%, maka waktunya bukan lagi 7 jam, melainkan sekitar 3,5 jam. Jadi, jelas Anda harus ingat bahwa ini lebih banyak dalam bentuk persentase, kan? Dan terakhir, penghemat baterai ultra. Dari 37 hingga 97, hampir 98 jam daya tahan baterai, yang jelas, itu pasti akan membuat Anda bisa melakukan semua yang Anda butuhkan. Itu bahkan lebih dari sekadar membatasi daya tahan baterai Anda. Jadi dalam kasus ini, seperti yang saya bilang, jika ponsel Anda hampir habis 10%, saya cukup yakin 10% masih akan memberi Anda beberapa jam lagi. Jadi sekarang kalikan saja sisa waktu yang Anda miliki pada persentase baterai berapapun, dikali 3 dalam kasus ini. Sebenarnya sedikit lebih dari 3 kali lipat, tapi itulah yang akan Anda dapatkan nantinya. Dan saya memang ingin memberi apresiasi kepada Xiaomi. Mode penghemat daya yang mereka miliki ini sebenarnya sangat bagus. Maksud saya, ini lebih dari 3 kali lipat daya tahan baterai normal Anda jika Anda membutuhkannya. Dan tidak semua perusahaan memiliki fitur ini. Maksud saya, ini cukup mengubah segalanya. Saya juga ingin sedikit mengkritik merek seperti Oppo, Realme, Vivo, dan OnePlus yang menyertakan Ultra Battery Saver Mode di perangkat mereka. Tapi, jika ponsel mereka bertahan 30 jam, mode penghemat baterai hanya membuatnya jadi 32 jam dan Ultra Battery Saver Mode menambah beberapa jam ekstra. Jadi Anda akan mendapatkan sekitar 34 jam daya tahan baterai saat baterai terisi penuh. Wah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya kamu bisa menghemat daya lebih baik sendiri dengan menurunkan kecerahan layar daripada mengandalkan Ultra Power Saving Mode di ponsel itu. Di sini mari kita jujur saja, fitur ini bisa melipat gandakan daya tahan baterai, jadi memang luar biasa. Jadi ya, kira-kira itu saja. Kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.